defaultnya ya. Enggak, ini Pak, customer Pak. Boleh Bapak namanya apa aja di dalamnya juga settingannya. Ini kan ini Isinya sesuai dari nanti mana, Pak? nanti sesuai Bapak ini pengarahan di sini Pak gitu. Bapak konfigurasi aja sesuai kebutuhan Bapak gitu. Jadi ini bukan default ya, ini bisa bebas Pak namanya Pak. Misalnya namanya apa gitu Pak. Ini bisa Pak. Untuk customnya dari mana, Pak? Customnya dari sini Pak, di custom aja. Maksudnya misalkan Bapak punya apa Misalnya di punya situ kan buat ada server name. Server name-nya localhost di situ. yang mana Pak? Itu tadi Server yang default conf. ini Iya, ya ini itu Pak. ada server name. Ya di Ini bawahnya, server. ke bawah. Ya Nah ini itu. ya, Nah kan server name itu biasanya isinya domain ya. ya sesuaikan aja Pak seperti Bapak settingan biasa aja kalau udah Ini masuk ke editnya di sini konfigurasi. berarti. Ya, konfigurasi di sini Pak. Jadi Oh, misalkan Bapak mau pisah nih default satu, default 2 atau namanya apa soal folder ini. Jadi kalau penamaan ini maksudnya default tuh bebas ya namanya apa gitu ya hmm. terserah. Terus di sini konfigurasi sama aja Pak kayak Bapak punya ini sendiri gitu, PM Di sendiri host, gitu. virtual host ya. Bukan bukan di luar Docker ya, seperti biasa aja Pak di sini. Nah, makanya nanti kalau Apache pun sama gitu Pak. Nanti kayak tadi mau di dalam Docker mau enggak, konfigurasi yang tadi awal saya tunjukin disetting juga di virtual hostnya Pak gitu Pak. Nah, gitu Pak ya. Nangkep ya Pak Kalau ya. portnya diganti 443 bisa juga berarti itu Pak ya? Bisa Pak. Jadi nanti larinya dia akan di sini Pak. Jadi kalau kalau dari ini port luar Pak ya. Ini port luar tuh masuk ke dalam ke port dalam Docker ini gitu Pak. Jadi jelas ya. Yang 880 ini anggap jangan 8 ya, 811 ya. 881 ini port yang diakses dari luar Pak. Mm-mm. Masuk ke dalam Docker itu port 80 gitu. Gitu Pak. Jadi ini port dari luar diakses di allow kan ya itu konfigurasi luar ya. Kalau udah masuk ke apa tuh firewall dia harus di allow dulu 8181 masuk ke port 80-nya milik Docker gitu. Nah, terus di sini misalkan ya misalkan oh ini single servernya cuma untuk satu aplikasi ya udah ini Bapak 80 berarti gitu. Takutnya kan port Hmm, 80 dipakai yang lain gitu. dipakai, ya. Jadi kita pisah-pisah aja gitu Pak. Kayak gitu Pak contohnya. Jadi ini port luar. Nah, terus untuk volume nanti di sisi dari pada saat dijalankan nanti Bapak lihat di situ volumenya. Dia dia ada gitu, Pak. Itu, Pak. Ya, jadi di Docker Compose ini saya awal bilang tadi ya dia menjalankan secara bersamaan servis-servis gitu, Pak, yang dibutuhkan. Jadi dia lebih mempermudah sih gitu. Nah, kayak gitu, Pak. Nah, di sini Pak ada beda dikit ya. Kalau ada kan tadi Nginx, DB1, DB2 ya. Nah, ini secara bersamaan Pak ya. Nah, di bawah itu Pak yang ini ada service Pak ya. Ini saya udah rekam belum ya? Udah ya. Nah, di sini Pak, coba di sini ada Docker file ya. Docker file nih ya, Docker file ini. Dia mengecek nih Pak, PHP Docker file. Kita lihat Docker filenya dia. Seperti ini Pak. Ini isinya perintah-perintah yang mendukung ke contohnya misal komposer kan kadang-kadang kita perlu ya kalau Laravel. Terus ini plugin-pluginnya ini dijalankan di sesuai aturan yang awal tadi Pak, di run tadi, di running tadi. Jalankan kebutuhan-kebutuhannya sampai ini ya Postgre gitu library untuk MySQL untuk Postgre gitu ini di Docker file. Nah, Docker Compose ini rangkumannya Pak, rangkumannya kayak gitu Pak. Terus PHP admin jalankan juga konternya ini, image-nya ini. Ini udah didefinisi di Docker Compose ini Pak. Gitu Pak. Sampai nah eh pada saat pembuatan pun nanti dia contohnya password ya. Contohnya password. Password Postgre-nya kita buatkan yang sepertinya nih. Untuk loginnya tuh kita disiapin Pak. Di apa dibuatkan di Docker Compose ini gitu. Kalau enggak kita nggak bisa masuk Pak. Hmm, Itu ya Pak ya untuk Docker Compose ini gitu.
Nah, kita coba buktikan untuk upload ya Pak, upload, sorry. Jalankan gitu ya, untuk kita coba jalankan, apa namanya, Dockernya gitu ya, Docker Composnya. Oke, kita jangan pakai Mindi ya, biar kelihatan. Ini agak lama ya, tergantung dari banyaknya di Docker Compose. Paling itu Pak ya, ada ini Pak, ada tambahan lagi Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Sambil nunggu ini, mungkin ada pertanyaan Pak. Docker image. Pada Docker Compose ini dia tadi ya saya bilang mungkin dia akan menjalankan tadi ya Laravel, terus Postgre, PHP MyAdmin, sama MySQL gitu. Nah, portnya itu udah disetting ya tadi saya bilang. Itu settingan sesuai dengan Docker Compose-nya gitu. Kalau misal tadi ya, ini kan dilihat ya kita 80-80 untuk Nginx ya. Terus ini kalau misal tergantung ya, kalau misal takut konflik ganti aja portnya, pokoknya port luarnya gitu. Ini port yang dipakai sistem operasinya ya. Nah, kalau ini port dalamnya ya. Dalamnya misalkan MySQL-nya berapa. Nah, ini terus sama Postgre juga gitu. Kita bisa rubah di port berapa gitu. Nah, perubahan-perubahannya sebelum ini ya disarankan sebelum melakukan build ya. Nah, ini udah dia ya kayak mendownload gitu sih image-image yang diperlukan. Nah, terus kalau misal udah jalan dia menjalankannya pun agak beda ya karena pakai Docker Compose exe terus nama image-nya, nama yang diberikan di Docker Compose-nya ya ini apa gitu. Oh, artisan gitu. Gitu ya kalau PHP ya, kalau PHP ya PHP artisan. Terus nah kalau caranya masuk gitu saya agak besarin lagi ini. Nah, agak besarin ini jadi kan dia di core komposan DB2 dia masuk ke dalam user Docker ini. Terus nanti kita tinggal lakukanlah perintah-perintahnya gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Tadi saya hapus ini ya apa? Saya hapus biar jelas pokoknya agak lama yang nonton lagi. Oke, sambil nunggu ini saya jalan dulu deh ini. Nah, ini ke MySQL ya, masuk ke apa? Ke dalam MySQL yang ada di dalam Docker gitu. Composer install, terus ada lagi PHP artisan gitu ya, perintah-perintahnya, terus masuk ke dalam Nginx gitu ya. Nah di sini cara tadi ya kalau ada perlu, misalnya udah jalan dia perlu install plugin apa gitu untuk kebutuhan-kebutuhan nanti disimpannya di situ di Docker file biasanya. Docker file tuh mendukung kebutuhan-kebutuhan Docker image gitu ya. Nah, cara masuknya ini bisa dilihat dari sini. Oh, ada ini saya case-case yang ditemuin saya masuk situ sih. Oke, untuk teori Docker Compose sambil nunggu ya itu sambil nunggu fullnya downloadnya dia ngejalaninnya kita masuk ke ini ya ke Laravel Sail ya Sail ini ya kita supaya agak inilah lebih jelas lagi perbedaannya. Stop.